Warga berlalu lalang, membawa hasil bumi, menata makanan dan menggantung hiasan di setiap sudut. Yunha, dengan rambutnya yang disanggul sederhana dan tangan sibuk membawa perlengkapan, tampak berulang kali menoleh ke jalan utama desa. Seperti sedang menunggu seseorang yang tak kunjung hadir. Dari kejauhan, seorang gadis berlari riang sambil melambaikan tangan. Agassi, aku tahu kau pasti di sini, serunya. Yunha menoleh dan tersenyum kecil. Cha, kau kembali? Apa ibumu sehat? Ya, dia baik-baik saja. Oh, dia membawakanmu kue beras, aku sudah meletakkannya di rumah, ujar Cha ceria, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit mendekat. Ngomong-ngomong, ada seorang ahjuma dan anaknya di rumah. Siapa mereka? Yunha menghela napas pelan, menoleh ke arah rumahnya sebelum menjawab, itu ibu dan adik Bonggil, bocah yang pernah mencuri di kebun kita. Cha mengangguk, tanda mengerti. Ah, begitu. Mungkin Bonggil sedang pergi ke pasar. Aku membawa mereka ke rumah karena rumah mereka sedang diperbaiki, dan Ahjuma itu juga dalam perawatanku. Jelas Unha sambil kembali menyusun hiasan di pendopo. Cha tak banyak bertanya lagi dan ikut membantunya. Tapi ketika Unha kembali membuka pembicaraan, nadanya terdengar lebih serius. Cha, panggilnya. Cha menoleh, mendapati Yunha yang terlihat sedikit ragu. Kau ingat lelaki yang aku tuduh mencuri waktu itu? Tanyanya, nada suaranya lebih hati-hati. Ya, kenapa? Yunha memainkan jemarinya, lalu berkata dengan nada yang hampir berbisik. Kau melihat ukiran namanya di selongsong kayu tempat anak panahnya, kan? Siapa namanya? Cha terdiam sejenak, lalu memicingkan mata dengan tatapan penuh selidik. Kenapa? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Yunha tersentak, buru-buru kembali fokus pada pekerjaannya, menyembunyikan rona merah yang perlahan menjalar di pipinya. Aku hanya ingin tahu, elaknya. Oh, jadi pemuda tampan yang disebut Orabeonim tadi itu dia? Cha tersenyum penuh arti. Kau makan siang bersama lelaki itu kemarin? Apa dia memberimu hukuman atas tuduhanmu? Yunha semakin sibuk dengan tangannya, seolah mencari kesibukan lain, tapi tak bisa menyembunyikan wajahnya yang semakin merona. Sekarang kau percaya padaku kan kalau dia bukan orang jahat? Cha tertawa kecil, menyadari sesuatu yang baru. Jadi begitu rupanya. Aunha mendesah frustrasi, menyilangkan tangan di dada sambil menatap Cha penuh harap. Cha, coba ingat baik-baik, desaknya. Cha malah tersenyum jahil, memainkan ujung selendangnya. Aku benar-benar lupa Agassi, tapi aku yakin ada Wu-nya, katanya ringan. Yunha menggigit bibir, matanya menerawang seolah mencoba menebak sendiri. Wu, Wusok? Yunmu? Atau, bukan, potong Cha cepat. Ah, ayolah, coba ingat lagi. Yunha meraih lengan Cha sedikit mengguncangnya dengan gemas. Namun, Cha hanya menggeleng sambil tersenyum enggan. Cha tertawa kecil. Aku benar-benar lupa, katanya. Yunha mendecak, lalu kembali sibuk mengatur hiasan di pendopo. Tapi pikirannya tetap terpaku pada satu hal, nama lelaki itu. Lelaki yang beberapa hari lalu tanpa sadar terus muncul dalam benaknya. Lelaki yang sempat ia curigai, tapi kini malah membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Tanpa sadar, angin kembali berembus, membawa suara riuh warga desa yang sibuk dengan persiapan. Namun, di antara semua itu, Yunha masih bertanya-tanya. Dan diam-diam, ia menanti seseorang yang bahkan tak ia sadari sudah mulai mengisi pikirannya. Pagi telah menyapa istana dengan sinar matahari yang hangat, mengalir melewati tirai tipis jendela kamar Pangeran Hyunwoo. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat prajurit-prajurit kerajaan berlatih dengan penuh semangat di halaman. Suara benturan pedang dan teriakan komando menggema di udara. Biasanya pagi seperti ini akan ia manfaatkan untuk keluar dari istana, menghirup udara segar di luar tembok kerajaan. Namun hari ini dan beberapa hari ke depan, kebebasannya terbatasi. Perayaan ulang tahun raja semakin dekat, dan semua orang terdekat raja diwajibkan untuk mendampinginya sepanjang hari. Di antara jemarinya, Hyunwoo menggenggam sebuah selendang merah muda, lembut dan harum, seolah masih menyimpan jejak seseorang. Ia mengusap sulaman bunga persik di kain itu, merasakan setiap benangnya seakan mencari sesuatu yang tersembunyi di sana. Sebuah kenangan, sebuah perasaan yang tak bisa ia abaikan. Hyunwoo menarik napas panjang dan menggenggam selendang itu lebih erat. Perayaan ulang tahun raja akan dipenuhi dengan kemewahan, pesta, dan tawa, tetapi hatinya masih tertambat pada sesuatu yang lain, pada seseorang yang mungkin tengah menunggu di luar sana. Sore itu, seorang pemuda berpakaian rapi dengan lambang militer di sabuknya melangkah ke tengah pasar yang ramai.
Baekhyun, anak panglima perang, berjalan di antara para pedagang yang menawarkan dagangan mereka dengan suara riuh. Aroma rempah dan daging panggang menguar di udara, bercampur dengan suara tawar-menawar. Matanya menyapu deretan kedai sebelum berhenti di sebuah tempat yang sudah akrab baginya. Di sanalah Sang Ho, pria yang Yunha panggil Ora Bhyonim, sedang membolak-balik potongan daging di atas panggangan. Ketika melihat Baekhyun mendekat, ia tersenyum dan melambaikan tangan. Tuan Baekhyun, sudah lama tak ke sini. Apa angin yang membawa Anda kemari? Tanyanya setelah mereka saling bertukar sapaan. Baekhyun menarik napas dalam sebelum menjawab, Raja akan mengadakan pesta ulang tahun. Ayah sangat menyukai masakan yang pernah kubawakan dari tempatmu. Jadi aku diutus untuk mengundangmu agar memasak di istana. Sang Ho membelalakan mata, terkejut sekaligus bangga. Sungguh, itu kehormatan besar. Istriku pasti bangga mendengarnya. Baekhyun mengangguk sambil tersenyum. Matanya kemudian tertuju pada panggangan di depan Sang Ho, dan tanpa ragu, ia meraih sepotong daging dengan sumpitnya. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan daging itu ke dalam mulutnya. Daging yang dipanggang dengan bumbu khas itu terasa lezat di lidahnya. Ia mengunyah dengan nikmat, lalu mengambil potongan kedua. Namun, sebelum ia bisa memasukkannya ke dalam mulut, Sang Ho tiba-tiba berteriak. Tunggu, apa kau mengambil daging dari sisi ini? Baekhyun mengernyit menoleh ke arah panggangan yang ditunjuk Sang Ho. Tuan, kau salah ambil. Itu daging sapi. Harusnya kau makan yang daging ayam. Seketika darah Sang Ho berdesir. Ia tahu betul, Baekhyun punya alergi daging sapi. Mata Baekhyun melebar. Ia buru-buru berusaha memuntahkan makanan yang sudah tertelan, namun terlambat. Tenggorokannya sudah menelan potongan pertama dan meskipun belum merasakan reaksi apapun, ia tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum gejalanya muncul. Sang Ho tak membuang waktu. Dengan cepat, ia menyerahkan kedainya kepada seorang pedagang lain. Tuan Baekhyun, ikut aku. Kita mau kemana? Baekhyun mulai merasa gelisah. Ke rumah seseorang yang bisa mengobatimu, ayo. Sang Ho meraih lengannya dan mulai membantunya berjalan. Baekhyun merasakan perutnya mulai memberontak. Wajahnya mendadak pucat, napasnya sedikit tersengal. Tidak, aku ingin pulang saja, katanya lemah. Tidak. Sang Ho menatapnya tajam. Kalau kau pingsan di jalan, siapa yang akan menolongmu? Kau harus ikut aku sekarang. Dengan langkah tergesa, Sang Ho menarik Baekhyun menjauh dari pasar, menuju tempat yang bisa menyelamatkan nyawanya. Baekhyun langsung menjatuhkan diri ke teras berlantai kayu begitu mereka sampai di rumah Yunha. Napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipis dan lehernya, membuat pakaiannya yang sudah kusut semakin lembab. Tangannya mencengkeram perutnya yang terasa nyeri, sementara tubuhnya sedikit gemetar. Sang Ho semakin panik saat menyadari rumah itu kosong. Yunha, panggilnya tapi tak ada jawaban. Ia mengumpat pelan, lalu berjongkok di samping Baekhyun yang semakin terlihat kesakitan. Tuan, kumohon bertahanlah. Suaranya bergetar penuh kegelisahan. Beberapa menit berlalu dengan kecemasan melanda. Lalu suara langkah kaki terdengar dari arah pagar. Sang Ho menoleh cepat dan melihat Yunha bersama Cha baru saja memasuki halaman. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah mereka. Yunha, syukurlah kau tiba, teriaknya putus asa. Melihat ekspresi Sang Ho yang panik dan keringat yang mengalir di wajahnya, Yunha langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Tanyanya serius. Sang Ho tanpa buang waktu menjelaskan semuanya. Yunha langsung bergegas ke teras dan berlutut di samping Baekhyun yang masih meringkuk lemah. Tatapannya meneliti kondisi pemuda itu. Buka pakaiannya, perintahnya tanpa ragu. Sang Ho menurut dengan sigap melonggarkan atasan Baekhyun yang sudah basah oleh keringat. Kulit pemuda itu terlihat pucat, dadanya naik turun tak beraturan. Tuan, apa kau merasa mual? Muntahkan saja, ujar Yunha santai sambil memijat tengkuknya dengan gerakan terlatih. Tak lama, Baekhyun terbatuk kecil sebelum tubuhnya tersentak. Ia memuntahkan isi perutnya, membuat Sang Ho mundur sedikit dengan ekspresi ngeri. Setelah muntah, tubuhnya semakin lemas, hampir tak berdaya. Sang Ho menggigit bibir lalu menoleh ke Yunha dengan wajah semakin panik. Yunha, apa dia akan mati? Suaranya bergetar. Kalau dia mati, aku juga akan dipenggal oleh ayahnya. Hei, jangan bicara sembarangan, tegur Yunha tajam. Sang Ho menelan ludah, lalu bergumam dengan nada ketakutan. Ayahnya adalah panglima perang kerajaan. Yunha sempat terdiam. Matanya beralih ke Baekhyun yang terbaring dengan napas tersengal. Seorang anak panglima perang? Kenapa dia ada di sini? Namun ini bukan waktunya untuk bertanya.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Cha. Cha, cepat rendam jahe. Perintahnya tegas. Cha tersentak, tapi segera berlari ke dalam rumah untuk menyiapkan apa yang Yunha minta. Sementara itu, Yunha kembali mengecek kondisi Baekhyun. Ia meletakkan tangannya di pergelangan tangan pemuda itu, merasakan denyut nadinya yang melemah. Tenanglah, katanya meyakinkan, baik untuk Sang Ho maupun dirinya sendiri. Dia akan baik-baik saja. Ayo bawa dia ke dalam. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga segera mengangkat tubuh Baekhyun yang lemas ke dalam rumah. Setelah Baekhyun dibaringkan di tempat yang lebih nyaman, Yunha kembali memeriksa denyut nadinya. Wajah pria itu masih pucat, tetapi napasnya mulai lebih teratur. Keringat dingin masih mengalir di pelipisnya, membuat Yunha tanpa ragu menyeka dahi Baekhyun dengan sapu tangan. Tuan, aku akan memberimu minuman ini. Bukalah mulutmu. Pintanya lembut, menyodorkan sendok berisi air jahe hangat ke bibir Baekhyun. Mata Baekhyun setengah terbuka, pandangannya masih buram. Dalam separuh kesadarannya, ia melihat sosok gadis itu. Parasnya lembut, gerakannya terlatih, seakan sudah terbiasa merawat orang sakit. Keringat pun membasahi dahinya, tetapi ia tidak terlihat mengeluh. Dengan lemah, Baekhyun meneguk air itu. Hangatnya perlahan menyebar ke tenggorokan, dan perutnya yang masih terasa tidak nyaman. Di tengah kesibukannya, Yunha menoleh ke arah Cha. Cha, tolong periksa Ah Juma di kamar sebelah. Lihat apakah dia sudah meminum ramuanku tadi pagi. Tanpa banyak tanya, Cha langsung bergerak mengikuti perintahnya. Sang Ho yang duduk di sudut ruangan menatap Yunha dengan heran. Kau juga punya orang sakit lain? Tanyanya dengan nada tak percaya. Yunha menghela napas singkat, menutup mangkuk kosong dengan tenang. Iya, seorang ibu. Jawabnya singkat sebelum kembali fokus pada Baekhyun. Beberapa jam kemudian, Baekhyun perlahan membuka matanya. Cahaya senja yang menerobos melalui jendela memberikan kehangatan yang samar. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan sederhana itu. Napasnya terasa lebih ringan, dan tubuhnya sudah jauh lebih baik. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Samar-samar, wajah gadis itu terlintas dalam benaknya, sosok yang telah merawatnya tanpa ragu. Tiba-tiba, suara tawa renyah menyeruak dari luar. Baekhyun menoleh dan melihat tirai jendela yang sedikit bergoyang. Rasa penasaran membuatnya menyibak tirai itu. Pemandangan yang tersaji di hadapannya membuatnya terdiam. Di belakang rumah, dekat kendi-kendi penyimpanan air, Yunha sedang memandikan seorang bocah perempuan kecil berumur sekitar 3 tahun. Air berkilauan di bawah sinar senja saat Yunha menyiram kepala bocah itu dengan gayung kecil. Sesekali, ia bernyanyi pelan, lalu tertawa ketika bocah itu merengek geli. Tawa mereka terdengar begitu tulus, begitu ringan. Tanpa sadar, Baekhyun menyunggingkan senyum tipis. Ada kehangatan yang perlahan menyelinap masuk ke dalam hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melihat pemuda yang tadi ia rawat tengah duduk di depan rumah, Yunha yang baru saja dari dapur segera menghampiri. Rambutnya masih sedikit basah, beberapa tetes air jatuh membasahi lengannya. Tuan, apa kau sudah membaik? Tanyanya lembut. Baekhyun baru hendak menjawab ketika tiba-tiba Yunha meraih pergelangan tangannya. Maaf, ucapnya cepat, memeriksa denyut nadinya dengan penuh perhatian. Baekhyun terdiam. Pandangannya terpaku pada wajah gadis itu. Mata jernih yang tengah serius, bibir mungil yang sedikit terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu. Waktu seolah melambat dan satu tetes air dari rambut Yunha jatuh ke kulitnya, meninggalkan jejak dingin di pergelangan tangannya. Syukurlah, gumam Yunha, akhirnya melepas tangannya dan segera berlalu. Baekhyun tetap terpaku, menatap bekas titik air di kulitnya. Perutnya sudah membaik, tapi kenapa kini hatinya terasa tidak baik-baik saja? Tak lama kemudian, Yunha kembali dengan sebuah nampan di tangannya. Tuan, makanlah, kau pasti kehilangan banyak tenaga. Sebaiknya kau makan sebelum pulang, ujarnya, menyodorkan makanan ke hadapan Baekhyun. Baekhyun mengambil nampan itu dan meletakkannya di meja sebelum mulai menyantapnya dengan lahap. Nona, kau ini tabib atau ahli gizi? Tanyanya, separuh bercanda. Yunha hanya tersenyum kecil sambil merapikan meja, membiarkan pemuda itu menebak sendiri. Baekhyun mengambil sumpit, mencicipi makanan itu, lalu berhenti sejenak. Makanan ini seperti hidangan yang biasa kuterima di istana, katanya menatap Yunha dengan sorot penuh selidik. Yunha tersenyum samar sebelum menuangkan air ke dalam gelasnya. Aku hanya seorang petani, jawabnya ringan. Baekhyun mengangguk, tapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan yang tak terucap. Ia melanjutkan makan,
merasakan kelezatan yang tak hanya mengenyangkan perutnya, tetapi juga menggugah sesuatu dalam hatinya.